Dan kalau saya menerima lamaran tersebut, mungkin saya tidak akan seperti ini lagi, tidak bisa menikmati masa muda lagi, dan tidak bisa bermain dengan teman-teman saya lagi. Kemudian kasus-kasus KDKRT, bahkan angka perceraian itu ya sedikit banyaknya sumbangsinya ada pada anak-anak kita yang masih berusia muda atau anak-anak yang perkawinan anak itu tadi. Ya, ini ada faktor yang sangat-sangat ini adalah kebiasaan mereka yang saling menjodoh-jodohkan. Entah karena faktor tali kekerabatan, mendekatkan diri, ataupun karena faktor perekonomian. Dan di satu sisi masyarakat yang lainnya itu atau keluarga lainnya itu merasa malu kalau anaknya sampai di usia-usia yang masih belia tadi itu belum mendapatkan jodohnya. Kita menyisir desa, kelurahan yang angka pernikahan anaknya cukup tinggi, yaitu yang kami datangi, kita adakan sosialisasi. Alhamdulillah di awal itu kemarin kami sudah langsung penjangkauan ke 10 desa dan 500 penduduk. Dapat kami melihat bahwa anak-anak sudah mampu memahami tentang dampak pernikahan anak itu, sehingga mereka sudah bisa menyampaikan ke orang tuanya bahwa mereka masih ingin melanjutkan sekolah. Mereka ingin memiliki bekal pendidikan untuk masa depannya. Kalau saya kasih yang mau, ku terima lamarannya Nana. Tapi Nana ndak mau belanja. Aku mau dulu sekolah, Mak. Tapi aku balik lagi bilangku, Nana ndak usah sekolah, Nak, karena tidak ada biaya. Begitu aku nangis Nana. Langsung bilang, mau Kak, aku ndak mau Kak. Adapun tujuan dari penyampaian materi ini agar anak laki-laki dan anak perempuan mengetahui perubahan-perubahan yang terjadi di masa pubertasnya. Uang itu saling bisa memberikan support di antaranya. Anak melahirkan anak. Hal itu tidak baik bagi kami. Kesehatan mental kami yang akan terjebak di lingkaran kemiskinan. Kami anak, pikiran kami hanya belajar, bermain, namun dipaksa untuk dewasa, untuk menciptakan suatu keluarga yang cukup rumit untuk belum kita ketahui. Motivasi terbesar saya melanjutkan pendidikan. Insya Allah, kalau Nana lanjut sekolah, dia bisa membakalkan orang tuanya.